Assalamualaikum Manani dan Soleha. Berjumpa lagi dengan Familia Wika. Ayo sinau. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, yaitu proses perumusan dan penetapan dasar negara Republik Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, dasar negara Republik Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Iya, dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Bagaimana isi dari sila Pancasila? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Melalui pembelajaran platform e-learning, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah gambar dari suasana sidang BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Masuknya Jepang ke Indonesia merupakan babak baru dalam upaya membebaskan diri dari penjajah. Jepang berkuasa di Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945. Kekalahan Jepang atas sekutu dalam Perang Asia Timur Raya pada 1945 menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin terdesak. Oleh karena itu, Jepang melakukan upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Salah satunya adalah membentuk yang namanya BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Upacara peresmian BPUPKI dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di Gedung Chua Sangiin, Pejambon, Jakarta. BPUPKI beranggotakan 67 orang, yaitu 60 dari Indonesia dan 7 dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodinirat. Dengan wakil Ketua BPUPKI adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Jepang memasukkan Ichi Bangase sebagai wakil Ketua BPUPKI untuk mempermudah Jepang dalam memantau perkembangan BPUPKI. Ini adalah foto atau gambar dari Ketua dan Wakil Ketua BPUPKI. Yang sebelah kiri adalah Ketua dari BPUPKI, yaitu
Rajiman Widyodiningrat, dan yang di tengah adalah Wakil Ketua BPUPKI dari Jepang, Ichibagase Yoshio, dan yang sebelah kanan adalah Wakil Ketua BPUPKI dari Indonesia adalah RP Suroso. Perumusan dasar negara. BPUPKI memiliki tugas yang sangat besar, yaitu bertugas untuk mempersiapkan hal-hal terkait tata pemerintahan Indonesia setelah merdeka. BPUPKI dalam melaksanakan tugas itu harus cermat dan tidak gegabah dan harus selalu berhati-hati karena dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Anggota BPUPKI yang dari Indonesia harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari bayang-bayang Jepang. Sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Terdapat beberapa tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara, antara lain Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Selama sidang pertama berlangsung, belum adanya kesepakatan antar tokoh untuk menentukan dasar negara. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang menghasilkan kesepakatan, yaitu membentuk panitia 9. Tugas dari panitia 9 adalah menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dibahas pada sidang kedua BPUPKI. Sebagian dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar mencantumkan 5 nilai yang menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Ketuhanan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi adalah isi dari cikal bakal dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Isi rumusan tersebut ternyata belum diterima sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. J. Letu Hadari, selaku salah satu perwakilan warga Indonesia Timur, menemui Muhammad Hatta. Dia menyampaikan aspirasi agar 7 kata pada pernyataan pertama dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut menunjukkan nilai toleransi dan semangat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Rumusan terakhir setelah perubahan yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Peran para pendiri negara dapat dicontohkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.
Ketiga tokoh tersebut berperan penting dalam proses perumusan dasar negara. Adapun rumusannya sebagai berikut. Usulan Mr. Muhammad Yamin diusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan isi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan isi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya, usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Itu tadi adalah beberapa usulan dari beberapa tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Seperti yang kalian ketahui, bahwa dasar negara Indonesia terbentuk dengan 5 sila. Akan tetapi, semua sila tersebut tidak secara utuh diambil dari salah satu tokoh, baik Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, maupun Insinyur Soekarno. Mereka menerima dengan lapang dada keputusan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta juga berperan dalam perumusan dasar negara. Beliau bersedia merundingkan kembali dan menampung usulan warga Indonesia Timur untuk mengubah bunyi sila pertama dalam dasar negara. Sikap kenegarawan Muhammad Hatta patut dicontoh oleh generasi muda saat ini seperti kalian. Perubahan yang disepakati terhadap isi sila pertama dasar negara merupakan keputusan akhir yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari adanya keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut harus disikapi secara positif oleh bangsa Indonesia. Sikap positif merupakan bentuk sikap sederhana dan mudah untuk dipraktikkan di mana saja, kapan saja, dan dilakukan kepada siapa saja. Para pemimpin negara telah memberikan contoh sikap toleransi dalam proses perumusan dasar negara. Mereka begitu ikhlas ketika isi sila pertama pada Piagam Jakarta yang akan dijadikan sebagai dasar negara diubah. Perubahan sila pertama merupakan wujud sikap toleransi yang harus dicontoh generasi muda saat ini seperti kalian. Berikut adalah foto atau gambar dari tokoh perumus dasar negara. Yang sebelah kiri adalah Mr. Muhammad Yamin. Yang di tengah adalah Profesor Dr. Supomo, dan yang di sebelah kanan adalah Insinyur Soekarno. Inilah adalah tokoh-tokoh perumus dasar negara. Setelah kalian mengetahui proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kalian juga harus tahu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, maka selanjutnya adalah penetapan dasar negara menjadi dasar negara yang sah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada 6 Agustus 1945 karena tugas sebagai badan penyelidik untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia telah selesai. Bersamaan dengan itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai. Pembentukan PPKI dilakukan setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pulang dari Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi pada 9 Agustus 1945. Setibanya di Indonesia, Jenderal Besar Terauchi memerintahkan pembentukan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua.
PPKI mulai bekerja pada 19 Agustus 1945 dan waktu pelaksanaan tugas sepenuhnya diserahkan kepada PPKI. PPKI terdiri dari 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Kemudian, anggota PPKI bertambah sebanyak 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Setelah perayaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Dengan disahkannya pembukaan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar, secara otomatis disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disusun oleh The Founding Fathers melalui sidang BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI. Pancasila memiliki kedudukan tinggi di negara Indonesia, berarti nilai-nilai akan mempengaruhi segala kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, filosofis Grundslag. Pancasila sebagai falsafah negara yang memuat norma-norma paling mendasar. Norma-norma tersebut menjadi tolak ukur dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Komitmen yang tinggi terhadap negara dapat menjadi sarana untuk melindungi diri dan bangsa Indonesia dari pengaruh yang tidak sesuai dengan norma Pancasila. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana diutarakan oleh Imade Swanda. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menjadi dasar hukum bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Aturan lain adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali UUD 1945. Secara tertulis, dasar hukum bagi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. 2. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. 3. Ketetapan MPR nomor 18/MPRS/1998. Itu tadi adalah materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri video ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.